Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya sendiri ada Lana, ada ini perdana, ada Jitna Soleda, ada Irin Novina, dan ada Deva Fadila. Ada semua kelompoknya hari ini online semua. Ada Pak. Oke, berarti lengkap ya. Monggo silakan lanjutkan. Jadi di sini otomasi sistem kita yaitu detektor hujan otomatis dengan Arduino. Materi pertama akan dilakukan oleh hasilnya efektif. Secara keseluruhan, proyek berjalan dengan baik dan dapat menjadi langkah awal dalam penerapan konsep smart home sederhana. Kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan modul WiFi atau fitur notifikasi, sehingga dapat dipantau dan dikontrol dari jarak jauh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sudah berarti kan? Sudah sih Pak kalau. Oke, nah pertanyaan saya, ini kan buat IoT ya, sama-sama seperti semester yang lalu. Nah pertanyaannya, ini kalau misalkan nggak ada jaringan, nggak ada internet, otomasi sistemnya masih jalan nggak? Masih jalan Pak, dia pakai listrik power Pak. Jadi ada sistem otomasinya masih jalan ya, walaupun nggak ada akses internet atau jaringan ya. Iya, dia pakai power listrik. Oke. Oke, itu dari saya. Kemudian nanti slide-nya diposting di kampus di pertemuan ke-8 ya, perwakilan saja. Namun harus semuanya. Oke, monggo silakan untuk yang lainnya, kelompok lainnya kalau ada yang mau presentasi. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Monggo silakan. Mbak Alia, Mas Raffi, sudah ready? Hadir. Ready Mbak Bella? Oke. Oke, bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 6. Dengan saya sendiri, Dinda Aurelia Zalsabella, kemudian ada Mas Raffi Rasyad, dan juga Mbak Alia. Oke, di sini saya akan mempresentasikan sistem sama Mas, apa nih namanya nih? Bentar. Ada Mas Torik, Mbak Alia, Mas Reza, Mas Raffi, dan saya sendiri. Di sini kita akan membahas sistem deteksi jarak parkir kendaraan berbasis microcontroller Arduino. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi di era modern membawa dampak besar dalam berbagai bidang termasuk dunia otomotif, di mana salah satunya adalah inovasi yang berikutnya untuk kesimpulan akan dibahas oleh Mas Torik. Ya, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dari hasil perancangan dan pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem parkir otomatis berbasis Arduino Uno dan sensor ultrasonic HC SR9 berhasil dibuat dan berfungsi sesuai harapan. Buzzer mampu memberikan peringatan suara berdasarkan jarak objek yang terdeteksi. Saya berikan ke Kak Dinda.
Oke, baik. Terima kasih Mas Torik dan teman-teman yang lainnya. Sekian presentasi dari kami, Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, pertanyaan saya satu dari saya, ini kan buat mirip seperti semester yang lalu IoT. Misalkan Iya. tidak ada jaringan, tidak ada akses internet atau tidak ada jaringan, itu otomasi sistemnya masih bisa jalan tidak? Masih bisa, Pak. Kebetulan itu kita pakai Arduino Uno, Pak. Jadi dia nggak perlu ini sih, Pak. Nggak perlu akses internet WiFi atau Bluetooth gitu, Pak. Oke, sip. Iya. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Oke, Siap, untuk sama-sama, slide Pak. materinya nanti diposkan di kampus di pertemuan ke-8 ya, perwakilannya Oke. saja. Oke, Bapak mau ini Pak, mau info tadi tim kita kelompok 6 hanya 4 orang, terdiri dari saya, Mas Torik, kemudian ada Mas Raffi Rashad dan Mbak Alia ya Pak. ada yang nggak datang? Yang satunya sudah di move ke kelompok lain Pak. Oh, oke, ya udah. Oh, berarti gimana ada 4 orang ini? Cuma 4 ya. Oke, Baik, terima kasih Pak. sama-sama. Oke, terima kasih. Monggo silakan kelompok yang lain kalau ada yang mau presentasi. Silakan Mas Gilang Laksana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih yang pertama kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Asep Sulaiman. Mohon izin Pak, saya Gilang Laksana akan mempresentasikan terkait dengan tugas kelompok atau individu ini. Nah, untuk tema dari sistem yang akan saya buat, yang sudah saya rancang dan juga implementasi, yaitu implementasi sistem otomatisasi, analisis OEE, dan rekapitulasi penggunaan komponen. Nah, untuk aplikasi, nama aplikasi yang saya buat yaitu WebGenius Connect. Kemudian WebGenius Connect ini beberapa produk sudah saya launchingkan dan yang saat ini produksi synchronize, jadi mensinkronisasikan terkait dengan sisi operasional. Nah, berikut untuk agenda presentasi ini. Kelompoknya siapa Kelihatan? aja? Sendiri apa Oke, ada ini berapa orang? Ini saya sendiri Pak. Oh, sendiri Saya aja. belum punya kelompok. Oke, Iya. lanjutkan. Baik Pak. Baik Pak. Nah, berikutnya ini agenda presentasi. Gitu. Nah, ini masalah utamanya human error, datanya delay, jadi udah pasti akan terjadi. Nah, before kondisinya tadi, kemudian masuk ke after conditionnya, kita bisa take action lebih cepat Pak. Tidak ada delay waktu ataupun delay hari. Jadi dia bisa langsung ketika lihat di dashboardnya, udah pasti akan dia melakukan tindakan. Ya, itu saja Pak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada komentar dari Bapak dosen Pak Kampung. Oke, terima kasih. Oke, dari saya satu pertanyaan. Berarti ini kan buat software, tadi ada RPA. Nah, RPA-nya itu dia ngontrol aplikasi desktop, aplikasi web, apa mobile? Ini web based Pak, jadi berbasis web, jadi menggunakan browser. Oke, pakai browser si RPA-nya berarti. Betul Pak, iya. Oke. Nah, kalau ini berarti kan nggak ada biaya karena benar-benar software, nggak ada perlu beli hardware. Betul Pak. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, dari yang lain mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Jadi ini untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan secara manual ya. Yang tadinya job desk admin 3 kali lipat ya, kita dengan adanya ini paling ya jadi 1 kali lipat, udah berkurang 2. Gitu. Oke. Oke, kalau Baik, tidak Pak. ada, Ya. Terima kasih Mas Gilang Laksana. Terima kasih Pak. Slide-nya PPT, Word atau PDF-nya dipostkan di kampus di pertemuan ke-8 ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo silakan kelompok yang lain, ada yang mau presentasi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait project automation system terkait tempat sampah otomatis berbasis sensor. Untuk anggotanya sendiri ada Mbak Raudat Mustafa, ada Sony Wijaya, ada saya sendiri Aditya Septiawan, dan ada Mas Gama Pramana Putra. Dan untuk semua anggota hari ini alhamdulillah hadir semua, Pak. Oke, sip. Silakan lanjutkan. Oke. Latar belakang kenapa kita membuat proyek ini adalah terkait masalah kebersihan lingkungan yang sering disebabkan oleh suara di tempat sampahnya. Oke, terakhir kesimpulan, tempat sampah otomatis ini memanfaatkan sensor ultrasonik dan juga microcontroller dalam jalanannya untuk mendeteksi objek dan menggerakkan tutup tempat sampah itu sendiri. Sistem ini adalah contoh nyata pemanfaat IoT untuk kebutuhan sehari-hari. Proyek ini bermanfaat dan mudah dikembangkan dan sangat aplikatif di lingkungan rumah, sekolah, hingga ruang publik. Jadi ini sistemnya akan berjalan otomatis selagi dapat tenaga listrik yang terus-menerus. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan saya satu, ini kan buat IoT ya, buat tempat sampah otomatis ya. Iya betul, Pak. Nah, kalau IoT kan Internet of Things, kalau misalkan tidak ada jaringan internet, masih bisa jalan sistemnya. Bisa, Pak, karena ini udah masuk di controllernya, Pak, dari programnya. Jadi kita hanya butuh supply energi aja, Pak. Berarti kalaupun nggak ada jaringan, aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Butuh supply, bisa pakai baterai atau langsung ke listrik. Iya, itu Pak powernya. Kalau nggak ada jaringan aman ya? Nggak apa-apa, Pak. Aman, Pak. Karena kan mata kuliah ini kan bukan IoT, tapi mata kuliah ini kan otomasi sistem. Jadi tidak ada halangan kalau ada jaringan atau tidak ya? Iya, Pak. Tetap berjalan secara otomatis terus-menerus, Pak, selagi powernya ada. Oke. Kalau misalkan udah penuh indikatornya, bagaimana itu si tempat sampahnya? Kan diisi pastinya lah tempat sampah itu kan ya? Iya, Pak. Penuh, apa ngasih info untuk diambil, atau ada alarm, atau ada bel, atau ada status atau PA? Untuk saat ini sih, Pak, belum diatur, Pak, tapi kemungkinan besar itu masih bisa diatur di microcontrollernya, Pak, karena cuma tinggal tambah sensor aja sih, Pak, di atasnya. Terus saat ini baru buka tutupnya aja, Pak, yang kita berarti baru buka tutup pintu sampahnya dulu. Oke. Nanti dibuat konsepnya ya. Kenapa? Iya, siap. Baik, Pak. Jadi kalau misalkan yang sampah ini di Pelita Bangsa itu lagi ada proyek digitalisasi. Jadi kalian yang proyeknya ada bikin sampah, kalau butuh dana bisa minta ke yayasan. Nanti alatnya bisa ditaruh di Pelita Bangsa seperti itu. Nah, asal konsepnya jelas, nanti buka tutupnya kalau udah penuh, kemudian nanti pengaturannya sampahnya siapa yang ngambil, atau nanti dijadikan produk apa lagi buat lingkungan, yang mana organik, yang bukan organik. Misalkan yang organik dibuat pupuk, yang anorganik dibuat paving block, seperti itu. Itu bisa sama yayasan udah kemarin kalau ada buat project bagus untuk digitalisasi bisa diterapkan di Pelita Bangsa, itu ada dananya. Iya, baik, Pak, kita timbangin lagi. Ya, soal tadi saya lihat cuma bisa buka tutup pintunya doang gitu. Konsep Iya, baru kan aja, Pak. belum sempurna gitu. Bisa di Iya, belum jadi sempurna itu, Pak. Iya. Oke. Itu dari saya. Kemudian nanti slide-nya dipostkan di kampus di pertemuan ke-8 ya.
Iya, baik, Pak. Oke, Semuanya apa? Satu perwakilan saja. perwakilan Iya, perwakilan aja, Pak. Iya, baik, Pak. perwakilannya saja. Oke, terima kasih. Monggo silakan kelompok yang lainnya kalau ada mau presentasi. Dilanjutkan Mas Muhammad Sidik ya, silakan. Silakan. Garnis Andika, Mas Garnis Andika, monggo silakan. Ya Pak, mohon izin Pak. Kami dari kelompok 5 Pak. Iya. Ini ingin mempresentasikan terkait sistem deteksi kehadiran operator di meja produksi menggunakan ultrasonik berbasis Arduino Pak. Kelompoknya siapa saja? Bentar, Pak. Ada semua kelompoknya hadir malam ini. Untuk kelompoknya itu terdiri dari 4 orang Pak, tetapi ada 1 orang yang tidak bisa hadir karena ada kepentingan di luar, yaitu Ipan Paris. Kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Ganes Andika Pratama, lalu ada Mbak Rizka Hidayah Putri, dan Mas Yan Andika Pak. Oke, monggo silakan dimulai. Latar belakang. Dalam hubungan kerja produksi sesuai kondisi kehadiran operator. Dengan tambahan logika waktu 2 menit, sistem dapat memberikan peringatan otomatis bila operator meninggalkan area kerja dalam durasi yang terlalu lama. Oke, selesai. Ya Pak, mungkin dari kelompok 5 presentasinya sampai situ saja Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau dari teman-teman yang mau ditanyakan. Oke. Ya, silakan mungkin Mas Gilang mau nanya. Ya, izin bertanya ya Pak. Monggo. Izin bertanya Mas Garnis. Ya, silakan Mas. Ini sistemnya dia intinya memverifikasi ya. Verifikasi setiap meja ya, ada orang atau tidak ada orang gitu kan ya. Yang kalian anggap itu operator produksi. Nah, ini kan dia verifikasinya hanya ada dan tidak ada ya. Ini kan bisa dimanipulatif. Kalau cuma hanya logiknya ada dan tidak ada, bisa dimanipulatif, bisa ditukar orang gitu kan ya. Aslinya si awal tuh si A itu keluar digantikan dengan B, padahal A-nya nggak ada nih di pause-nya, tapi dianggap ada karena digantikan si B. Nah ini apakah kalian udah coba skemakan seperti itu? Untuk ada manipulatif position. Kalau untuk kedepannya mungkin dari sensornya kita akan ganti ya, tidak menggunakan SR04, karena kalau SR04 itu hanya mendeteksi jika jaraknya itu tertutup dengan jarak yang ditentukan. Mungkin kalau misalkan kedepannya kita menggunakan kamera karena untuk melihat atau mendeteksi vision apakah operator yang A sedang berjalan di operator di lane A atau tidak. Mungkin itu sih. Kedepannya akan dikembangkan seperti itu. Oke. Lebih baik ya harusnya ya. Improvisasi. Ya, kalau untuk saat ini kita hanya sensornya bisa mendeteksi hanya jarak yang tertutup dan jarak yang tidak tertutup, itu aja sih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lainnya mungkin? Oke, kalau misalnya nggak ada dari sisi saya. Nah, tadi menggunakan Arduino ya. Apa berarti ini bukan konsep IoT ya? Bukan ya? Mendekati Pak. Nanti kedepannya sih rencana kedepannya itu proyek ini akan dikembangkan untuk dia akan masuk ke jaringan Pak. Nah nanti kalau misalkan si operatornya ini hilang dari lane 2 menit, nah itu dia akan otomatis kirim replay chat ke Telegram Pak. Kalau untuk saat ini hanya Arduino. Iya, berarti hanya sistem otomasi saja penandakan ada operator atau tidak di tempat duduknya gitu aja berarti kan ya? Betul Pak. Oke. Nah,
satu hal itu kalau misalkan untuk menandakan operator ada apa enggaknya dan pakai sensor itu diganti benda aja juga bisa dia deteksi seolah ada orang, apalagi kalau misalkan diganti orang lain. Nah seperti kata tadi Mas Gilang, nah itu harus benar-benar real ada orang pangganya ya, pakai kamera itu biar kelihatan Ya, benar-benar mungkin akan kedepannya dikembangin seperti itu sih, Pak. Oke, itu aja sih masukan dari saya. Oke, sekedar untuk mata kuliah otomasi sistem, untuk otomatisasi ini saya terima. Oke. Nanti slide materinya nanti dipostkan di kampus ya. Jangan lupa nanti perwakilannya aja, nggak usah semuanya. Oke. Baik, Pak. Sip. Monggo silakan kelompok yang lainnya. Kalau ada yang mau presentasi lagi, silakan. Tidak membuka kamera dikarenakan akan mengganggu koneksi ya, Pak? Ya, silakan. Alasan itu alasan. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 akan memilih sebuah tema perancangan sistem automation lampu rumah berbasis IoT menggunakan ESP32 dan Blink. Nah, kemudian ini ada beberapa daftar isi yang akan kami presentasikan. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada tujuan proyek, kemudian ada peralatan dan bahan, keempat ada software, kemudian langkah-langkah, dan terakhir ada kesimpulan. Kelompoknya siapa saja? Halo? Ya, baik Pak. Ini menunggu dari slide-nya. Oke, jadi kelompok kami itu ada 4 orang, Pak. 4 orang. Yang pertama saya Ortaya Mesa. Kemudian yang kedua ada Sofyan Arif Widiatko. Sofyan, terus? Kemudian yang ketiga ada Malik Ajis. Malik Ajis, terus? Kemudian yang terakhir ada Ageng Listiationo. Kebetulan beliau tidak bisa ikut presentasi Pak pada malam hari ini karena ada shift 2 pekerja. Jadi presentasi pada malam hari ini akan dilangsungkan oleh 3 orang saja Pak. Oke, silakan lanjutkan. Nanti ditambahin di slide-nya ya. Kelompoknya itu tadi belum ada namanya. Baik Pak. Oke, lanjutkan. Baik Pak, untuk slide pertama itu ada pendahuluan. Seiring perkembangan teknologi, kebutuhannya bisa diganti dengan alat atau modul lain sebagai output. Nanti untuk arus besar bisa kita gunakan relay yang akan menyambung ke listrik AC, di mana dia menggunakan arus AC 220 atau tegangan berapapun. Nanti biasanya relay itu akan sanggup menahan arus hingga 5 ampere, Pak. Oke. Ya, cukup sekian di kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika masih ada yang kurang, Pak, atau penyampaian saya yang agak kurang dari kelompok kami juga misalnya masih kurang. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, apa ada yang mau ditanyakan mungkin yang lain? Nah, kalau tidak ada dari saya, tadi Mas ke mana Orta ya? Nggak ada. Betul Pak, betul. Nah, jadi mau tanyakan itu kan kalau untuk mata kuliah IoT cocok. Nah, sekarang kan mata kuliahnya otomasi sistem. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada jaringan, kayaknya sistemnya nggak jalan itu. Bener nggak? Benar Pak, benar. Nah, sekedar masukan, nanti diperbaiki. Kalau misalkan nggak ada jaringan, otomasi sistemnya harus bisa jalan ya. Nanti supaya nanti UAS atau saat demo implementasinya sesuai. Nah, untuk mata kuliah otomasi sistemnya, oke?
Baik Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Oke, sip. Oke, nanti slide materinya dipostkan di kampus di pertemuan ke-8. Monggo yang Baik, lainnya, Pak. kalau ada yang mau presentasi lagi, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Asep dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan tugas UTS kami yang berjudul Sistem Kipas Otomatis Berbasis Suhu Menggunakan Arduino. Oke. Kelompoknya ada semua? Apa ada yang Proyek ini merupakan implementasi sederhana dari teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan termal dalam ruangan. bentar kelompoknya? Latar belakang perkembangan otomasi pengaturan suhu ruangan sangat penting untuk efisiensi dan kenyamanan. Pengaturan suhu yang optimal dapat berkontribusi signifikan pada penghematan energi. Permasalahannya dalam proyek ini, kami melihat adanya kebutuhan akan solusi low cost dan efektif. Maka, kami merancang sistem kipas yang mampu menyala dan mati secara otomatis, hanya berdasarkan suhu yang terdeteksi, sehingga menghilangkan kebutuhan intervensi manual. Fokus proyek ini untuk merancang hardware dan software untuk mengintegrasikan sensor suhu DHT11 dan logika kontrol kipas berbasis suhu ambang batas tertentu. Tujuan utama proyek ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, kami bertujuan untuk merancang dan membuat sistem kipas otomatis menggunakan microcontroller Arduino Uno sebagai pengendali utama. Yang kedua, kami harus dan implementasi yang tetap di awal. Dan sebelum masih fungsional, sistem menggunakan Arduino Uno dan DHT11 mampu mengontrol kipas secara otomatis berdasarkan suhu ruangan dan fungsional otomasi. Kontrol responded, kipas aktif tepat waktu ketika suhu mencapai ambang batas dan mati ketika suhu mencapai kembali normal, menjamin kenyamanan termal. Efisiensi karena kipasnya beroperasi saat benar-benar dibutuhkan, mengurangi konsumsi daya yang tidak diperlukan. Terima kasih. Oke. Nah, saya ingin nanya tadi yang pertama slide-nya, kelompoknya ada semua enggak? Pada yang nggak hadir malam ini? Komplit Pak. Coba lihat, itu ada 4. Yang terakhir tadi Muammar pakai HP saya Pak. Soalnya HP-nya buat share screen. Oke. Kemudian ini nggak ada jaringan internetnya ya, itu cuma baca suhu sesuai lah, kipas nyala, itu aja kan ya? Ya. Untuk suhunya sendiri bisa ditampilin itu ada pakai LCD atau pakai 7 segmen? Pakai LCD Pak. Ada LCD-nya ya? Ya Pak. Oh, soalnya tadi nggak ada gambarannya tuh pakai LCD apa enggaknya? Ya tapi kita udah bikin video sih Pak dengan alat tersebut. Oke. Nah, nanti ditambahkan mungkin nanti di slide-nya untuk yang perancangannya. Jadi komponen yang pakai ada LCD apa enggaknya itu tuh saya nggak ngeliat tuh ada itu. Ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Nanti file PPT-nya atau Word atau PDF-nya dipostkan di kampus di pertemuan ke-8 ya. Kemudian kelompok yang lain monggo silakan kalau ada yang mau presentasi. Sekarang udah semua berarti nih. Apa ada yang belum? Di yang sekarang yang online-nya ada yang belum kah? Semua Pak.
Ya, kenapa? Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.